saya mau nanya, kalau bertakwa itu kan lillahi ta'ala, Ustaz. Tapi kalau orang berpuasa ini kebanyakan mengharapkannya pahala dan mengesampingkan lillahi ta'alanya. Nah, apakah itu sudah termasuk bertakwa juga apa enggak, Ustaz? Terima kasih. Ini bagus jawaban. Buka Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Sebelumnya buka dulu Quran surah ke 98 Al-Bayyinah ayat kelima. Ya, dikuatkan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Quran surah 98 ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan untuk beribadah, kata Allah, kecuali berusahalah ikhlas karena Allah. Karena itu Nabi kemudian menerjemahkan ikhlas itu lewat sabdanya, disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, semua amal itu bergantung niat dan semua akan dihisab berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau niatnya benar karena Allah, maka Allah akan berikan pahala sesuai dengan niatnya. Nah, sekarang persoalannya, apakah orang yang berharap pahala masih masuk kategori ikhlas karena Allah? Mari kita kembalikan kepada ayat tadi. Masih ingat? Kalau ibadah lakukan karena siapa? Allah. Berarti pengertiannya, semua yang diinginkan Allah itu kita ikuti kan? Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah lakukan, lakukan. Sekarang ada pernyataan menarik dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk taubat, minta ampun. Anda itu sadar punya banyak dosa, kenapa tidak punya waktu untuk bertobat? Coba tanyakan pada hari kecil Anda, apakah Anda merasa bersih, suci dari dosa? Katakan, Anda merasa banyak dosa, tapi kenapa kehilangan waktu untuk bertobat? Kata Allah, bergegas tobat. Jika ada salah siang hari, jangan tunggu malam. Boleh jadi sore kita kehilangan usia kita, kedahuluan oleh maut. Maka setelah itu, wajannatin arduhas samawati wal ard. Bergegaslah Anda kemudian beramal untuk mendapatkan surga. Jadi Allah itu minta kepada kita, silakan beramal supaya bisa masuk surga. Jadi orang yang ingin beramal untuk bisa mendapatkan surga, itu termasuk bagian yang mengikuti ketentuan Allah. Maka masuklah dalam kategori ikhlas. Dan level ikhlas paling tinggi adalah mengharapkan ridha Allah semata, tidak ada yang lainnya. Buka Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Orang yang beramalnya hanya karena Allah saja, tak peduli dengan yang lainnya kecuali mengharapkan ridha Allah, maka orang itu akan dijamin mendapatkan ridha Allah dan diperkenankan melihat Allah tanpa hijab di akhirat nanti. Orang beriman itu siap menghadapi kematian, harus yakin, mati kapan aja, masa nggak siap? Harus siap. Kalau masih ada rasa takut, berarti ada dua: tercantol dengan dunia terlampau tinggi atau maksiat yang belum ditaubati. Itu serius. Nanti kalau sudah melewati fase itu, tenang, kapan aja dipanggil siapa aja. Hak Allah kan untuk memanggil kita. Terserah mau kapan aja pulang, terserah Allah lah yang punya. Kita kan punya Allah, mau diambil kapanpun kan mesti siap. Siap kalau sekarang wafat? Ya, banyakin istighfar supaya tenang. Jadi kalau dalam keadaan apapun kita sedang taubat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Mudah-mudahan wafatnya sedang istighfar. Ya, mudah-mudahan begitu. Biasakan yang baik-baik. Istighfar itu tinggi sekali. Dan diantara yang paling Allah sukai, diantara yang paling Allah, sama wudhu, jaga wudhu. Wudhu itu keutamaannya, nanti ada di hadis Muslim. Itu bagus sekali, masya Allah, indah sekali. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini perhatikan kalimatnya ya. Au kama qala Rasulullah SAW au bima ma'na. Siapapun yang berwudhu, man yatawadda, fayublighu au yusbighul wudhu'a. Kemudian dia menyempurnakan wudhunya. Fayaqulu, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau kita katakan wa anna Muhammadan rasulullah. Perhatikan, maka dikatakan kepada yang di hari kiamat, faqila lahu yaumal qiyamati udkhulil jannata min ayyiha syi'ta. Masuklah ke pintu surga yang 8 pintu itu dari manapun yang kamu inginkan. Ya, tapi bukan berarti nggak ada implikasi dari situ, bukan. Jadi bukan sembarangan jaga wudhu, tidak begitu. Orang yang wudhunya benar, terjaga wudhunya, maka dia akan terjaga dari perbuatan maksiat. Di orang wudhu itu kalau wudhunya benar, itu tidak akan berbuat maksiat, terjaga.
Ya kalau nggak maksiat pasti masuk surga. Pengertiannya begitu. Kalau ada orang komitmen terhadap dirinya sampai wafat akan menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka diberikan hadiah besar oleh Allah, masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan.